Hai guys, jumpa lagi di Eli Tani. Kali ini kita akan membahas tentang membudidayakan kelapa sawit. Ini adalah bibit yang sudah berumur kira-kira 7 sampai 8 bulan. Bibit ini sudah siap untuk dipindahkan atau ditanam di lahan. Karena memang bibit sebesar inilah yang kita tanam di lahan kita supaya tidak terlalu rentan dengan hama seperti tikus, babi, dan lain-lain. Ya, seperti inilah memang bibit sawit yang sudah siap untuk ditanam. Jadi kita memang perlu bibit yang besar seperti ini. Untuk membudidayakan kelapa sawit ini biasanya setelah ditanam, untuk masa panennya biasanya sekitar 3 tahun baru bisa buahnya dipanen. Itu dia baru berbuah pasir. Ya, buah pasir itu pun kita harus kita panen. Kalau enggak nanti buahnya enggak bagus. Biasanya buah pasir itu harganya lebih rendah dibandingkan buah yang sudah dipanen pada saat memang sawit ini sudah panen raya gitu. Jadi tahap bertahap seperti itu. Setelah 3 tahun lebih nanti, setelah buah pasirnya sudah menjadi buah yang bagus gitu, maka harganya akan beda gitu. Harganya akan normal. Kalau untuk kelapa sawit biasanya kita memanennya di dalam 2 minggu 1 kali. Jadi dalam 2 minggu itu kita bisa panen kelapa sawit 1 kali. Berarti 1 bulan 2 kali. Nah, kalau untuk hasilnya itu sih tergantung tanah sama pemupukan. Kalau di saat sawit memang lagi panen raya, belum terlalu tinggi begitu, pemupukannya bagus dan juga selalu rumputnya di sekeliling pohonnya bersih, nggak ada semak belukar begitu, maka hasil mempengaruhi kepada hasilnya. Jadi kalau ingin sawit kita di dalam 1 hektar itu kita bisa panen taruhlah seperti umpamanya 1 ton lebih atau berapa gitu ya, kita harus maksimal pemupukan dan juga runing. Runing itu adalah membuang itu pelepah yang di bawah tandan kita panen itu juga sangat berpengaruh. Itu sangat berpengaruh lagi dibandingkan pemupukan. Kalau kita tidak membuang pelepah itu atau tidak meruning sawit kita, maka hasilnya tidak akan bagus, buahnya tidak akan banyak gitu satu tandannya. Jadi itulah yang harus kita lakukan kalau untuk membudidayakan kelapa sawit. Di saat menanam kelapa sawit, kita membutuhkan alat-alat seperti ini. Umpamanya kan bibit udah ada, lahan sudah ada. Nanti kita kan gali lubang mau ditanam gitu. Kita juga perlu memberi pagar supaya nanti sebelum dia besar dia tidak dimakan sama hama. Yang paling rentan sih biasanya sih babi. Nah, alat-alat yang kita butuhkan untuk membudidayakan kelapa sawit adalah seperti ini, kayu seperti ini sangat butuh. Ini nanti untuk 1 kelapa sawit kita membutuhkan 3 kayu seperti ini. Kita bikin pagarnya segitiga gitu. Kita pagarin, setelah ditanam kita pagarin dengan kayu. Nah, inilah seng. Seng ini adalah untuk memagari kelapa sawit yang sudah kita tanam gitu. Jadi sekelilingnya dipagar dengan seng. Sebagian juga di atasnya orang memberikan pagar jaring lagi di atasnya, begitu akan lebih aman. Nah, kita siap untuk meluncur membawa bibit kita ke lahan.
Kalau ini sih bibit yang baru saya semai sekitar 1 bulan lebih lah. Mungkin sudah ada kira-kira 1,5 bulan atau ya 1,5 bulan gitulah. Disemai dari kecambah yang baru nongol gitu. Nah, jadi sekarang ini sekitar berumur lebih kurang 1,5 bulan. Dari kecambah ini nanti menunggu dia besar juga sangat lama ya teman-teman. Jadi kalau Anda mau menanam kelapa sawit, Anda harus sebelum planning menanam Anda sudah membuat bibit, sudah membeli kecambah dan melakukan pembibitan terlebih dahulu. Supaya nanti kan pas di saat kita menanam ya kita sudah punya bibit. Kalau bibit yang udah besar kita beli harganya juga cukup mahal teman-teman. Tergantung bagus dan tidak bagusnya bibit gitu. Ada yang satu pohonnya 15, ada yang 30, ada yang 40. Ya beragam lah harganya untuk satu pohon bibit yang udah besar seperti tadi atau yang lebih kecil daripada yang tadi, yang awal yang sudah siap tanam itu. Tapi kalau untuk kecambah teman-teman, ya kalau untuk yang standarnya harganya ada yang 350.000, 500.000, 600. Ada juga itu kalau untuk di daerah sini ada satu pembibitan, satu butirnya harganya 11.000 juga ada. Kira-kira seperti inilah teman-teman sawit yang udah panen, dan ini juga sawitnya sudah cukup tinggi. Ini manennya juga sudah memakai dodos. Oke teman-teman, untuk perkembangan channel ini jangan lupa teman-teman melakukan menekan tombol subscribe dan tombol loncengnya. Untuk teman-teman yang pemula juga mungkin baru update gitu tentang pertanian atau tentang apa aja, jika teman-teman melakukan hal yang sama, saya juga akan melakukan hal yang sama, maka untuk kita harus bekerja sama dan saling menolong baru bisa maju ya teman-teman. Nah, seperti inilah kira-kira sawit yang sudah hasilnya sudah bisa dipanen. Nah, oke teman-teman, sampai jumpa.